Bagian orang yang ingin membela adanya bidah hasanah, kita bisa lihat dia sendiri sedang bingung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang sudah kita tonton video sebelumnya, bahwa Ustadz Farhan Abu Furaihan mengatakan bahwa ahli bid'ah itu bingung. Pembela bid'ah hasanah menurut Ustadz Farhan Abu Furaihan itu sesungguhnya bingung sendiri dan membingungkan para jemaahnya. Hal itu dikarenakan menurut Ustadz Farhan Abu Furaihan, kebenaran itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran itu benar, hadis itu benar, dan orang-orang yang ahli bid'ah melawan kebenaran Al-Quran, melawan kebenaran hadis, bahkan melawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seperti biasa, orang-orang Wahabi merasa mewakili Allah, sehingga orang yang beda dengan mereka dianggap bermusuhan dengan Allah, dianggap menyalahi Allah, dianggap menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun demikian, kami tetap sepakat kepada ucapan Bapak Farhan Abu Furaihan bahwa ahli bid'ah itu memang bingung dan membingungkan. Pertama, hujjah ahlu bid'ah, orang-orang yang suka melakukan bid'ah itu nggak kuat. Yang kedua, sesama ahli bid'ah silang pendapat, berbeda pendapat, bahkan pendapatnya itu berbeda jauh, satunya memperbolehkan, satunya membid'ahkan. Dan contoh-contoh bahwa ahli bid'ah itu memang bingung dan membingungkan sebagaimana berikut. Ini ada sebuah tabel ya. Di sini memuat atau menjelaskan contoh-contoh bagaimana para ahli bid'ah seperti Wahabi itu bingung di dalam masalah fikhiyah antara bid'ah dan tidak bid'ah. Baik, ada satu Wahabi yang mengatakan oh tidak bid'ah. Ada Wahabi yang satunya bilang oh itu bid'ah. Nah, berikut ini penjelasannya. Yang pertama, masalah yang pertama, iqamatu majlis ta'ziyah listiqbalil muizzin thalathata ayyam. Mengadakan majlis ta'ziyah untuk menerima orang-orang yang ta'ziyah selama 3 hari. Nah, ini menurut Ibnu Utsaimin, menurut Albani, menurut Al-Fauzan itu bid'ah. Pekerjaan ini bid'ah, amalia seperti ini bid'ah. Tetapi menurut Bin Bas, menurut Jabran itu boleh, tidak bid'ah. Itu yang pertama. Kemudian masalah yang kedua, asya'ul walidain alladzi yasna'uhu ahadul aulad ba'da syahrin ahu syahrain. Yang disebut dengan asya untuk kedua orang tua yang dibuat oleh salah satu anak setelah 1 bulan atau 2 bulan. Nah, di sini kalau saya baca di internet itu, asya'ul walidain itu juga bisa disebutkan gini. Di Saudi itu ada kebiasaan bahwa ada seorang anak itu memberi makanan kepada orang tua. Nah, di situ disebut dengan asya'ul walidain di bulan Ramadan. Ada juga yang mengatakan asya'ul walidain ini kayak sedekah ya. Sedekah kadang diberikan pada setiap hari Senin, kadang diberikan kepada setiap hari, setiap Ramadan, dan begitu seterusnya, disebut dengan asya. Nah, di sini asya'ul walidain ini menurut Ibnu Utsaimin itu bid'ah. Kalau bid'ah berarti sesat, kalau sesat berarti masuk neraka. Tetapi menurut Wahabi lainnya, Bin Bas, Jabran, Fauzan, itu enggak bid'ah. Masalah yang ketiga, takhsisu yaumil jum'ah li ziyaratil kubur. Mengkhususkan hari Jumat untuk ziarah kubur. Jadi ziarah kuburnya pada hari Jumat khusus. Nah, ini menurut Bin Bas, menurut Bin Utsaimin, menurut Fauzan, ini semuanya ulama Wahabi, Syekh Wahabi, mereka mengatakan itu bid'ah. Pekerjaan itu bid'ah. Tetapi menurut Jabran Ma'ataruddin ini masih bingung, masih poyang-paying. Nah, ini boleh ya, boleh tapi masih bingung. Itu Jabran. Masalah yang keempat, ittikhadu misbahatin litasbihi wadzikri. Menggunakan tasbih untuk membaca subhanallah dan untuk berzikir. Nah, di sini menurut Wahabi Albani dan Al-Fauzan, menggunakan tasbih adalah bid'ah, sedangkan menurut Bin Bas, menurut Bin Utsaimin, menurut Jabran tidak bid'ah. Yang kelima, tikrarul umroh atau takrarul umroh fi Ramadan, mengulang-ulang umroh pada bulan Ramadan.
Menurut Ibnu Utsaimin itu bid'ah, nggak boleh dilakukan, masuk neraka. Sedangkan menurut bin Bas dan Al Fauzan itu boleh-boleh saja. Jadi para syekh-syekh Wahabi di dalam masalah bid'ah dan tidak bid'ah itu bingung dan membingungkan. Baik, kita lanjutkan karena memang di dalam masalah bid'ah dan tidak bid'ah ini para Wahabi, para syekh Wahabi itu bingung bukan hanya dalam satu masalah, dua masalah, tapi banyak sekali. Nah, di antaranya doa khatmil Quran fi sholatit tarawih au sholatil qiyam fi Ramadan. Doa menghatamkan Al-Quran di sholat tarawih atau sholat qiyam atau sholat malam pada bulan Ramadan. Nah, itu menurut Ibnu Utsaimin, Ibnu Bas dan Jabroin dan Fauzan itu bid'ah. Yang warna merah itu bid'ah ya, yang berpendapat bid'ah. Sedangkan menurut Al-Albani, Bakar Abu Zaid, nah ini enggak bid'ah. Selanjutnya Bad'ul Mahafil Al-Khitabiyah bi Qiraatil Quran, memulai acara yang bersifat khitabah, acara mungkin acara pengajian lah kalau di Indonesia, dimulai dengan membaca Al-Qur'anul Karim. Menurut Bakar Abu Zaid, Abdur Razzaq, Afifi, Ibnu Utsaimin itu bid'ah. Sedangkan menurut Al-Albani, menurut Al-Fauzan tidak bid'ah. Selanjutnya at-tamayul athna'a qiraatil Quran, doyong kanan ke kiri waktu membaca Al-Quran, itu menurut Bakar Abu Zaid itu bid'ah. Sedangkan menurut Al-Lajnah Ad-Daimah dan Ibnu Utsaimin itu tidak bid'ah. Doyong waktu membaca Al-Quran ini barangkali kalau di Indonesia itu seperti zikir sambil geleng kepala. Nah, itu menurut Bakar Abu Zaid itu bid'ah, sedangkan Lajnah Ad-Daimah Ibnu Utsaimin itu tidak bid'ah ya. Selanjutnya ihtifalat huffadzil Quran, mengadakan acara para penghafal Al-Quran. Menurut Al-Lajnah Ad-Daimah dan Al-Albani itu bid'ah, sedangkan menurut Ibnu Utsaimin dan Al-Fauzan itu tidak bid'ah. Selanjutnya takbirul mushaf, mencium mushaf. Menurut Al-Lajnah Ad-Daimah, Ibnu Utsaimin dan Al-Albani itu bid'ah, sedangkan Ibnu Bas itu tidak bid'ah. Selanjutnya ittikhadul maharib fil masajid, menjadikan atau membuat mihrab di masjid. Menurut Syekh Albani itu bid'ah, sedangkan bin Bas, Ibnu Utsaimin dan Al-Fauzan itu tidak bid'ah. Selanjutnya rasmu khututin ala sajjadil masajid litandimis sufuf, membuat garis untuk soft agar soft itu menjadi lurus. Itu membuat garis seperti itu menurut Syekh Albani adalah bid'ah, sedangkan menurut Al-Lajnah Ad-Daimah, menurut Ibnu Utsaimin, menurut Al-Fauzan itu tidak bid'ah. Yang selanjutnya saktatul imam ba'da qiraatil Fatihah, diamnya imam setelah membaca Al-Fatihah. Jadi setelah membaca Al-Fatihah itu tidak langsung membaca surat, tapi diam dulu, itu namanya saktah. Nah, menurut Syekh Albani itu bid'ah, sedangkan menurut bin Bas, bin Utsaimin dan Al-Fauzan itu tidak bid'ah. Ini menunjukkan bahwa para syekh Wahabi itu bingung di dalam menentukan bid'ah dan tidak bid'ah. Jadi menurut syekh-syekh Wahabi, apa yang tidak dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun itu berupa ibadah, itu ternyata tidak langsung divonis oleh mereka sebagai amaliyah bid'ah. Baik, kita lanjutkan ya, biar kita paham di mana saja para syekh-syekh Wahabi ini yang berbeda pendapat di dalam vonis bid'ah dan tidak bid'ah, biar ustadz-ustadz Wahabi yang di Indonesia itu melek ya, biar mereka nggak gampang membid'ahkan amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah, wong mereka sendiri berbeda pendapat di dalam memvonis ini bid'ah dan tidak. Baik, kita lanjutkan masalah berikutnya, yaitu qabdul yadaini ba'dar ruku, menggenggam kedua tangan setelah ruku. Menurut Syekh Albani itu bid'ah, sedangkan menurut bin Bas, bin Utsaimin dan Al-Fauzan itu tidak bid'ah. Kemudian masalah selanjutnya takhsisu sholatil qiyam fil ashril awakhir min Ramadan, mengkhususkan sholat malam di akhir di 10 terakhir bulan Ramadan. Jadi 10 terakhir bulan Ramadan itu mengkhususkan sholat sunnah ya, sholat sunnah. Maka menurut Ibnu Taimiyah itu bid'ah, sedangkan menurut bin Utsaimin, menurut Jabroin itu tidak bid'ah. Kemudian az-ziyadah ala 11 rakaah fi qiyam Ramadan, sholat melebihi 11 rakaat di dalam qiyam Ramadan, sholat sunnah pada bulan Ramadan.
Misalnya seperti taraweh ya, taraweh lebih dari 11 rakaat. Menurut Syekh Albani itu perbuatan bid'ah. Sedangkan menurut bin Utsaimin, bin Bas, Jabrain, Al Fauzan itu tidak bid'ah. Jadi mereka bingung lah, biarin mereka bingung. Kemudian masalah selanjutnya tatwilul lihyah ziyada alal qabdah, memanjangkan jenggot lebih dari satu genggaman. Menurut Syekh Albani itu bid'ah ya, melebihi dari satu genggaman itu bid'ah. Jadi ketika mendapat satu genggaman itu dipotong. Ya, yang lebih dari satu genggaman itu dipotong menurut Syekh Albani. Sedangkan menurut bin Utsaimin, menurut bin Bas, menurut Jabrain, menurut Fauzan itu tidak bid'ah. Yang selanjutnya at-tahni'a bidukhulil am al-hijri, mengucapkan selamat tahun baru Hijriah. Menurut Fauzan itu bid'ah, sedangkan menurut bin Bas, bin Utsaimin, Jabrain itu tidak bid'ah. Baik, selanjutnya tahri bidayatis sanah al-hijriyah lil hadits anil hijrah an-nabawiyah, mencari permulaan tahun hijriyah untuk berbicara tentang hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksudnya berbicara tentang hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah itu dihususkan pada tahun baru Hijriyah. Maka di sini menurut Al-Fauzan itu bid'ah, sedangkan menurut Ibnu Utsaimin tidak bid'ah. Masalah yang terakhir yang tercatat di sini al-qiraah fis shalah minal mushaf. Waktu sholat membaca Fatihah, membaca Al-Quran, membaca surat itu ternyata dari mushaf, bisa megang ya, bisa megang. Atau kalau di Indonesia itu seperti Ustadz Firanda itu megang lewat HP. Nah ini menurut Syekh Albani itu bid'ah dan sesat, berarti kalau sesat berarti masuk neraka. Sedangkan menurut bin Bas, bin Utsaimin, Jabrain dan Al Fauzan itu tidak bid'ah. Info lebih lengkap ya, referensi dari apa yang kami sampaikan, apa yang ada di infografik ini ada di dalam kitab Mafhumul Bid'ah karya Syekh Abdul Ilah. Maka dari pemaparan tadi bisa kita pahami bahwa apa yang disampaikan oleh Ustadz Farhan Abu Furaihan itu memang benar, bahwa ahli bid'ah itu bingung. Ahli bid'ah, menurut kami ahli bid'ah yang seperti Wahabi itu memang bingung, dan buktinya udah banyak, udah kita tampilkan sebelumnya. Nah, di antara kebingungan ustadz-ustadz Wahabi yang ada di Indonesia itu mereka berkata begini, bahwa beramal itu harus ada dalil khusus. Misalnya membaca surat Yasin pada malam Jumat, itu harus ada dalil khususnya yang mengatakan bahwa dianjurkan membaca surat Yasin pada malam Jumat ya, gitu, harus ada dalil khususnya. Tapi anehnya mereka itu di dalam melarang, membid'ahkan itu mereka pakai dalil umum, yaitu kullu bid'atin dhalalah. Maka kami Ahlus Sunnah wal Jamaah santri Aswaja mengatakan bahwa Wahabi di Indonesia itu suka bingung. Mereka sama Wahabi beda pendapat di dalam masalah menentukan bid'ah atau tidak. Dan di Arab Saudi juga Wahabinya, Syekh Wahabinya juga bingung. Mereka sesama Wahabi berbeda pendapat di dalam menentukan memvonis bid'ah atau tidak. Jadi ketika mereka saja bisa berbeda di dalam vonis bid'ah dan tidak, kenapa mereka alergi sekali dengan vonis tidak bid'ah dari Ahlus Sunnah wal Jamaah? Menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah membaca Yasin malam Jumat enggak bid'ah, tahlilan enggak bid'ah, istighosah enggak bid'ah, terus Maulid Nabi enggak bid'ah. Lah kenapa? Ini kan berarti kan vonis bid'ahnya kan beda. Ahlus Sunnah tidak mengatakan bid'ah. Tetapi kenapa Wahabi itu kok alergi sekali gitu ya? Padahal mereka sendiri kadang juga berbeda pendapat di dalam masalah memvonis bid'ah atau tidak. Dasar Wahabi. Baik teman-teman, itulah yang bisa kami sampaikan. Kami santri Ahlus Sunnah wal Jamaah mengucapkan terima kasih banyak atas supportnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.